Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Supriyadi. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat demo aplikasi untuk usaha apotek. Ini sebenarnya umum saja penjualan, jadi bisa juga digunakan untuk toko. Oke, mari kita mulai. Jadi di sini saya punya menu home. Jika kita baru menggunakan aplikasi ini, menu home-nya hanya akan berisi login saja. Hanya berisi login untuk kita masuk, sehingga setelah masuk kita bisa mengakses semua menu sesuai dengan level yang digunakan untuk login. Lalu di menu samping kita ada login juga, sama, karena ini tidak bisa di hidden ya. Kemudian di atas nama dan icon standar. Lalu kita coba untuk login dulu. Kita yang pertama login menggunakan admin ya. Jadi saya sudah buat akun admin. Lalu kita isikan passwordnya. Lalu kita klik login. Maka kita akan melihat menu yang bisa diakses oleh admin. Admin tentu semua menu ya, semua menu yang dalam aplikasi ini sudah dapat diakses dengan level admin. Kemudian di sini kita punya submenu, 3 submenu ya. 3 submenu yaitu data, transaksi, dan laporan. Kemudian kita klik data, maka akan menuju submenu data yang berisi 5 menu, yaitu level, user, produk, kontak, dan kemudian edit menu untuk mengedit atau untuk mengubah icon-icon saja ya, mengubah icon, karena di sini pilihannya hanya itu, atau mungkin bisa memindahkan kategori. Ketika kita klik, nah, kita bisa mengubah kategorinya dan juga icon. Ini menu edit menu. Lalu untuk pertama kali menggunakan aplikasi ini seperti apa? Setelah kita login menggunakan akun admin standarnya kan tadi 000 untuk passwordnya. Kemudian untuk keamanan silakan Anda ganti passwordnya agar aplikasi Anda aman. Admin hanya Anda yang pegang. Lalu kita ke setting awal, itu kita menentukan membuat level-level. Semisalnya kita mau buat level kasir. Lalu kita pilih menu. Kasir ini bisa akses apa saja. Misalnya dia bisa data transaksi. Kemudian dia bisa input penjualan, pembelian, retur pembelian, retur penjualan, kemudian pengeluaran. Misal, kemudian file laporan. Berarti file laporan, jadi laporan harus diklik. Lalu kita done saja, kita save. Maka ketika kita login sebagai kasir, maka nanti hanya menu-menu ini saja yang bisa diakses. Lalu langkah selanjutnya kita buat user dengan level kasir tadi. Misal kita namain kasir gitu ya. Namain kasir, passwordnya kita buat standar dulu. Levelnya kasir karena kita mau buat kasir. Kita misalkan dia sebagai kasir, ini adalah kontak adalah list kontak, misalnya nama karyawannya mana yang sebagai kasir. Kita save saja.
kita sudah bisa mengatur atau membuat level kasir. Dan di sini kalau kita perhatikan levelnya itu satu orang bisa jadi beberapa akses ya. Beberapa akses kalau semisalnya pembagiannya agak rumit, atau semisalnya lebih enak buat level sendiri, semisalnya kasir 1, kasir 2, kasir 3 meskipun sama-sama kasir tapi berbeda menu yang diakses, itu bisa membuat seperti itu. Jadi ini lebih fleksibel lagi dalam pengaturan levelnya. Atau semisalnya pengennya kasir ini dia bisa akses selain kasir, bisa akses lagi frontliner dan lain sebagainya. Misalnya kasir hanya untuk penjualan saja, untuk yang purchasing kita punya level tersendiri. Nah, itu bisa kita pilih lebih dari satu level untuk satu user. Setelah itu di sini kita mengatur, memasukkan produk-produk kita, ID produk, kemudian nama produk. Ini adalah formnya, kode produknya sudah saya numbering berdasarkan jumlah produk terakhir yang pernah diisi. Kemudian nama produknya bisa ditulis manual, kategorinya jika ingin membuat kategori baru bisa ketik saja. Bisa ketik seperti ini, lalu klik di tanda panahnya ini, tanda plusnya. Tuh, kategori ini untuk menambahkan kategori. Itu form untuk produk. Lalu ada juga kita kontak. Jadi kontak ini terbagi jadi tiga jenis ya. Jadi itu kontak supplier, customer, dan pegawai. Di sini hanya berisi filenya, hanya berisi nama saja, kota, alamat, lengkapnya kita lihat di form. Jadi nama, kemudian nomor handphone, kota, alamat, kemudian dia keterangannya apa, dia sebagai supplier, customer, ataupun pegawai. Karena itu nanti akan secara opsional bisa digunakan untuk memilih nama-nama supplier, customer saat inputan stock in maupun stock out. Kemudian kita ke submenu selanjutnya, yaitu submenu transaksi. Di submenu transaksi ini kita punya 5 juga. Jadi di aplikasi ini transaksinya itu yang pertama ada penjualan. Transaksi penjualan sistemnya one to many, artinya kita membuat nomor invoice-nya berapa, kemudian tanggal berapa untuk penjualannya, lalu dijual kepada siapa, artinya customernya siapa. Kemudian kita menambahkan produk-produk bisa lebih dari satu. Misalnya yang pertama pilih produk 1, kemudian jumlahnya berapa, oh ternyata stoknya nggak cukup. Oke, ini jika stoknya hanya 2, dia tidak bisa input lebih dari 2, jadi maksimal 2. Seperti ini, jadi sudah kita kunci, stoknya sudah update. Itu untuk penjualan. Sama antara penjualan dan pembelian, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih. Cuman bedanya di sini yang dipilih adalah supplier, bukan customer. Kalau tadi customer, kalau ini supplier. Tapi itu pilihan, tidak diwajibkan. Dan pilih produknya apa yang mau yang pembelian dan lain sebagainya. Kalau ini tidak ada batasannya. Nah, diisi nomor fakturnya dan lain sebagainya. Lalu retur pembelian. Retur pembelian adalah retur-retur yang
jenis returnya itu pembelian. Jadi kalau kita amati ketika kita klik menambahkan retur, kita akan memilih, sebenarnya nanti memilih nota-nota yang ada di tabel pembelian, dan hanya sekali saja bisa retur otomatis kan, karena kita tidak menginginkan double. Jadi sama prinsipnya, kita klik jenis penjualan atau pembelian, kemudian kita tambah produknya apa. Tentu produk ini sudah kita filter berdasarkan nomor nota itu. Jika tidak ada, maka dia tidak ada. Tidak ada produk yang dipilih. Itu untuk retur pembelian. Retur penjualan sama, formnya sama, hanya bedanya jenisnya dia penjualan. Nah, di sini ketika keluar penjualan dan memang di penjualan itu kita sudah melakukan banyak penjualan, tentu di sini invoice-nya akan banyak pilihannya, dan nanti bentuknya drop downin kalau itu jumlahnya sudah banyak. Jadi kalau jumlahnya sedikit memang akan berbentuk seperti ini karena auto. Kemudian kita klik new, maka produk-produk pada nota nomor 2 akan muncul pilihannya. Mana yang mau diretur, berapa jumlahnya, akan dibatasi oleh jumlah dia belinya. Nota itu dia jumlahnya berapa. Jadi sudah tidak mungkin belinya 10 diretur 20 atau 11. Jadi maksimal adalah jumlah yang dia beli. Dan harganya diambil dari harga waktu dia beli. Tapi di sini bisa diedit harganya. Jadi semisalnya ada potongan karena retur, itu bisa diedit harganya, untuk harganya. Itu retur penjualan. Jadi retur pembelian dan penjualan sama, cara kerjanya sama seperti penjualan dan pembelian, cara kerjanya sama. Jadi agar lebih mudah dalam penggunaan aplikasi. Kemudian kita lanjut dengan pengeluaran. Di dalam pengeluaran ini kita akan menambahkan pengeluaran-pengeluaran jika ingin pengeluaran itu tercatat. Jadi ini bisa digunakan, bisa juga tidak, tapi sebaiknya digunakan agar nanti didapat profit bersih atau laba bersihnya, tidak hanya margin penjualan. Formnya seperti ini, jadi kita bisa milih, kemudian juga bisa menambahkan agar kita jika nanti dibutuhkan untuk pengelompokan, Anda akan lebih dimudahkan. Jika Anda ingin menambahkan jenisnya atau grupnya, misalnya operasional, kita tinggal tambah di sini operasional, lalu deskripsinya apa, kemudian jumlahnya berapa. Kira-kira seperti itu. Untuk form pengeluarannya cukup mudah. Kemudian kita ke submenu laporan. Di submenu laporan ini kita ada profit, yaitu rekapan secara keseluruhan transaksi. Jadi dari pembelian, penjualan, pengeluaran, retur pembelian, dan retur penjualan. Jika kita sort lagi ke samping, maka komplitnya akan ada profit. Di sini profit dihitung dari penjualan dikurangi pembelian dikurangi pengeluaran ditambah retur pembelian dikurangi retur penjualan. Jadi hasilnya akan profit. Kemudian di sini ada total, berarti total dari awal kita menggunakan aplikasi sampai sekarang. Lalu di sini adalah per bulannya, totalan per bulan. Untuk bulan 10, karena ini hanya isinya bulan 10, maka isinya sama dengan totalnya.
Tapi jika nanti datanya sudah digunakan, maka di sini akan ada bulan-bulan berikutnya, bulan 10, bulan 11, bulan 12, dan terus mengikuti, karena ini saya menggunakan sistem periode bukan bulan. Jadi periode ini akan berlaku terus-menerus, karena ini tahun, di depannya tahun, kemudian di belakangnya bulan. Jadi cara membacanya ini tahun 2021, bulannya bulan 10. Itu untuk profit. Lalu kemudian untuk laporan. Untuk laporan ini pilih laporan profit jika kita ingin mencetak apa yang ada di tabel menu profit tadi, tetapi kita bisa memilih periodenya. Jadi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu kita bisa pilih. Ini defaultnya adalah 30 hari ya, 30 hari. Jadinya ketemunya tanggal 30 bulan 9. Seperti itu, tinggal di save saja. Lalu untuk mencetaknya itu kita harus mengklik laporan ini. Ketika kita klik laporan, maka nanti PDF-nya akan muncul. Bentar, kita cek. Oh, PDF-nya belum muncul. Nanti di sini ada tombol untuk mengklik PDF-nya. PDF-nya sehingga kita bisa menarik. Kemudian nanti file laporannya juga akan ada cetak per bulan. Nanti akan saya pisah karena kemungkinan ini akan digunakan oleh karyawan. Sedangkan untuk profit mungkin akan hanya diakses oleh admin. Setoran yaitu bisa melakukan setoran, tanggal setoran, misalnya tanggal berapa store, lalu penjualannya berapa. Misal sebenarnya secara otomatis sudah kita coba hitungkan. Kalau semisalnya kita pilih tanggal tertentu yang memang sudah ada penjualannya, maka dia akan terisi dengan tersendirinya. Kemudian jumlah storannya berapa, nanti juga otomatis akan terisi. Seperti itu. Untuk storan nanti akan saya tambahkan menu tersendiri. Lalu untuk di transaksi tadi juga kita ada struknya ya. Jadi struknya di PDF ini ketika kita klik akan menuju ke struk. Nah, struknya karena ini di ini, dan kita bisa langsung ngeprint dengan printer Bluetooth setelah kita menginstal driver. Biasanya banyak sekali layanan aplikasi yang menyediakan. Saya merekomendasikan itu RAW-PT. Usahakan menggunakan yang berbayar karena nanti hasilnya lebih bagus, tidak banyak watermarknya. Oke, saya kira untuk aplikasi ini, untuk logoutnya kembali ke home, kemudian kita klik logout, klik sekali lagi logout, maka kita sudah keluar dari aplikasi dan home hanya berisi login kembali. Jika kita login menggunakan kasir tadi, kemudian passwordnya tadi masih standar, maka menunya akan berbeda. Tidak semua menu akan tampil. Di sini hanya transaksi dan laporan saja. Dan di transaksi ini tadi ya kita pilih semuanya ya, tadi transaksi, makanya dia muncul ke 5-5-nya. Begitu juga laporan, file laporan saja tapi profitnya tidak muncul. Nanti akan ada pilihan
untuk setoran harian saja. Jadi tidak perlu akses file laporan untuk karyawan. Jadi untuk admin saja yang bisa akses file laporan ini. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu dalam penggunaan aplikasi kasir untuk apotek atau toko ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.